Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yopi Yohana dari SMP Negeri 35 Kota Bandung, calon guru penggerak angkatan 7. Hari ini hari Jumat tanggal 14 April 2023 akan melakukan wawancara. Baik, Ibu dipersilakan untuk memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sari Nur Hayati, Kepala MI Alinayah Kota Bandung, yang beralamat di Jalan Cijerokaso nomor 45, Kelurahan Sarijadi, Kecamatan Sukasari, Kota Bandung. Baik, terima kasih. Mohon izin Ibu mewawancari Ibu sebagai pimpinan di MI Alinayah ini. Barangkali Ibu akan menyampaikan pengalaman-pengalaman ketika pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan. Untuk yang pertama, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema atau bujukan moral? Barangkali ada pengalaman khusus ketika ada kasus seperti apa? Ya baik, dari pengalaman yang saya alami selama menjadi pemimpin di MI Alinayah sebagai kepala sekolah, tentu banyak hal yang terjadi, dilema-dilema tersebut, mau dengan hal yang memang menyenangkan tentang kebajikan itu sendiri, maupun hal yang sangat membuat kecewa juga gitu ya. Tapi untuk mengidentifikasinya, biasanya jika terjadi sesuatu yang tidak berkenan, misal ini hal yang tidak berkenan, mungkin saya sebelumnya itu menanyakan terlebih dahulu kepada, kalau ini skopnya kelas, berarti ke wali kelas. Tetapi kalau skopnya di luar kelas, namun ini mempengaruhi kepada sekolah, maka saya biasanya mengundang orang tua tersebut jika ada masalah. Kalaulah dengan hal yang kebajikan, masalah yang dihadapi, problemanya itu tidak begitu rumit, tetapi membutuhkan pemikiran, itu biasanya saya mengambil langkah musyawarah dulu sebelum saya ambil keputusannya. Bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus ada dua kepentingan yang sama benar, ya? Atau itu boleh Ibu menceritakan ketika ada dua kepentingan atau dua kegiatan yang memang ada bentrok, Ibu mengambil keputusan seperti apa? Biasanya jika ada dua kegiatan yang sama-sama penting, sama-sama baik, itu biasanya saya lihat dulu dari manfaat kebajikan tersebut, apakah ini untuk diri sendiri atau untuk halayak, ataupun lebih dari satu, misalnya untuk siswa, untuk guru, itu kebaikannya. Mungkin saya akan lebih memilih bukan untuk pribadi dulu, dikarenakan ini nanti menyangkut hal-hal pokok yang benar-benar nanti akan berdampak kepada kebaikan yang banyak gitu. Biasanya saya ambil gitu. Jadi lebih mengutamakan hal-hal yang bersifat umum dulu, bukan untuk pribadi gitu. Jadi bersama, iya. Jadi untuk mengambil keputusannya, saya berpikir, oh ini bisa dilakukan, bisa ini walaupun dua berbarengan, tetapi oh ini bisa saya lakukan setidaknya oleh saya nanti misalnya. Tapi walaupun kalau tidak, saya berbicara kepada, misalnya ada undangan, saya katakan, bolehkah saya menyusul nanti setelah selesai yang ini. Jadi mengambil keputusannya tidak langsung. Biasanya pihak panitia ataupun atasannya itu suka memberikan kebijakan juga, oh boleh nanti sudah selesai gitu. Ya begitu biasanya. Bisa dua-duanya, tapi mungkin berkenaan dengan, kalau waktunya pas itu bisa, bukan berarti melur waktunya, tetapi bukan kita lambat kesananya, tetapi lapor dulu sebelumnya saya. Maaf Ibu, saya ada kegiatan di sini, ini menyangkut ini. Biasanya itu ada kebijakan, oh ya Bu nanti saja, nanti Ibu bisa di sesi kedua atau apa, kan suka gitu ya. Tidak saklek langsung gitu kan. Suka ada jeda waktu, mungkin kebijakan juga saya bisa terima dari atasan saya juga gitu. Kalau memang itu halnya sama kebajikan gitu. Kemudian misalkan di sebuah perlombaan atau apa, ini membutuhkan anggaran, yang ini juga sama, baik, tapi kalau untuk masa depan siswa, terus kemaslahatan
manfaatnya lebih utama, biasanya saya utamakan yang itu. Kalau memang itu sama-sama baik juga, tetapi ada mungkin yang ini bisa dilakukan. Gitu. Jadi selama ini ibu bisa memutuskan ya, Alhamdulillah, alhamdulillah bisa memutuskan kebijakan saya yang mungkin itu harus memang dengan pemikiran yang matang. Gak bisa langsung gegabah ambil yang ini, ambil yang itu. Hal-hal apa saja yang selama ini ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus yang tadi? Misal Bu, pernah nggak ada orang tua yang mengadu? Nah ini. Oh banyak ya. Kalau orang tua yang kesini bukan menggaduh hal-hal yang buruk saja ya, tapi yang baik juga suka melaporkan. Ada mungkin karena tidak terekspos di sekolah, melaporkan tentang kegiatan putra-putrinya, tetapi belum lapor ke sekolah. Nah itu kan pasti dikasih support dan rewardnya kepada siswa. Kemudian kalau ada sesuatu yang tidak berkenan di orang tua, biasanya tuh ke wali kelas dulu. Nah kalau setelah wali kelas bisa selesai, itu biasanya tidak langsung ke kepala, tetapi jika sesuatu yang terjadinya itu wali kelas masih bingung memutuskannya, biasanya langsung kan ke kepala. Nah disinilah fungsi saya sebagai kepala untuk bisa bijak menyikapi aduan orang tua, kemudian solusi yang telah diberikan oleh guru. Namun saya pun harus tahu latar belakangnya, kebenarannya. Jangan langsung percaya kalau hal-hal yang mengecewakan gitu ya, jangan langsung emosi atau gimana, tapi menjelaskan dulu latar belakangnya kenapa ini, apalagi kalau ada dua yang berseteru, tentu saja sama-sama ingin benar. Nah disinilah peran kepala sekolah itu tidak boleh memihak satu manapun, pihak yang satu pihak, tetapi harus melihat dulu. Kita tuh harus pandai-pandai latar belakangnya itu kenapa kok bisa begini. Nah apa yang dilakukannya kenapa bisa begini, terus diselusuri sampai ke akar permasalahan tersebut. Nanti biasanya bisa ditemukan gitu. Kalau kita baik-baik didengarkan dulu, saya mendengarkan aduan A, mendengarkan aduan B. Nanti setelah itu baru saya ambil sebuah keputusan cara menyelesaikannya itu dengan identifikasi masalah yang awal dulu. Nggak bisa langsung dengar terus langsung ambil keputusan, tidak bisa. Saya paling tidak bisa karena apa? Ada hal-hal tertentu ketika apalagi hubungannya yang siswa berbohong untuk menutupi kesalahannya. Dia misalkan menyalahkan orang lain. Nah itu bisa terjadi. Jadi pengambilan keputusannya itu kita ambil dulu, kita simak dulu, dengarkan dulu dari kedua belah pihak. Kalaupun satu orang, dengarkan dulu, apalagi misal ada sesuatu berkenaan dengan gurunya. Nah nanti gurunya kalau pengaduan dulu nggak langsung dulu, nanti saya amati dulu, saya lihat dulu yang validnya, data-data. Suka ada kesalahan itu orang tua mungkin salah persepsi atau gimana, baru panggil gurunya, terus ditanya benar tidaknya gitu. Kalaupun benar, nah saya nasihatinnya atau diberikan solusinya, ini loh harusnya gini, baik-baik saja, karena kita kan teamwork ya kalau di sekolah. Jangan merasa benar sendiri juga, harus mendengar. Jadi pemimpin memang harus jadi pendengar yang baik. Nah, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan? Pernah gak terjadi misal tantangannya ada keluarga guru misalkan, atau keluarga yayasan? Nah, ya itu sering kalau di swasta ya. Saya kalau di sekolah itu memang harus dihilangkan dulu penilaian kalau ini anak guru, ini anak yayasan. Lihat dulu saya permasalahannya, kemudian cara menangani permasalahan itu supaya baik kemanapun. Saya harus benar-benar mengolah kalimat yang baik, kemudian mengumpulkan data yang benar. Yang utama itu data yang benar, karena saya tidak boleh melihat ini anak si A, ini anak si B. Semua siswa adalah anak kami, gitu kan. Jadi guru, walaupun anak guru kalau memang membuat kesalahan, anak yayasan membuat kesalahan, kalau memang itu wajib kita tegur dengan baik juga. Tetapi sebelum menegur, mungkin dilihat dulu kenapa anak tersebut melakukan hal demikian. Edukasinya juga harus ke orang tua. Nah, memanggil orang tua yang memang keluarga kita memang tidak
tidak bisa mudah itu. Harus dengan rata-rata dengan pendekatan kitanya harus super menyelimutinya itu dengan mengcover dengan pertemuan apa gitu. Jadi tidak langsung seperti panggil terus berhadapan langsung, tidak, tapi obrolan santai tetapi menyangkut nanti masuk kena gitu. Jadi tidak langsung, saya tuh paling tidak bisa tuh langsung panggil langsung gini enggak. Tetapi kita cari strategi supaya baik kedua-duanya. Karena kita juga guru adalah teamwork kita, yayasan juga yang punya sekolah yang memang sama-sama lah satu keluarga besar. Dan memang di swasta berpengaruh sekali, karena kalau di negeri kan tidak ada atasannya yayasan. Kalau saya tuh kalau di negeri cuma kepala sekolah udah langsung ke pengawas. Kalau saya kan ada keluarga yayasannya, kemudian perbedaannya begitu. Kalau di yayasan semua keputusannya itu juga kalau menyangkutnya luas itu harus lapor juga ke yayasan. Kalau masih bisa diatasi oleh kita, ya MBS-nya berjalan. Tetapi kalau ada sesuatu yang membutuhkan hal yang besar, menyangkut saspras atau apa, nah itu berbicaranya tidak skup kecil lagi, tetapi harus dengan yayasan dan pembina. Gitu. Memang tidak mudah ya. Tidak mudah. Kalau di swasta itu karena memajukan swasta tuh mungkin baik menurut saya, belum tentu menurut keluarga yayasan. Karena harus ada kesepakatan. Menarik Ibu tadi, ini baik, tapi kan mana yang benar? Ini tuh menentukan tuh perlu sosial emosional yang matang. Kemudian manfaatnya juga, manfaat pengambilan keputusan ini jangan sampai salah, nanti berdampak sekali gitu ke yang lain gitu. Walaupun hanya tipis-tipis, tetapi itu nanti kan kalau guru itu satu kesalahan yang dinilai, tetapi kebaikannya suka dilupakan. Kalau guru itu nggak boleh salah gitu. Jadi salah satu kali aja siswa langsung atau orang tua siswa pasti mengkritisi, tetapi kebaikannya lupa biasanya. Betul. Menarik, Ibu ini memimpin MI Al-Inayah. Saya perhatikan dan saya mengamati banyak prestasi yang diukir, termasuk diri Ibu menjadi kemana Pak sosok kepala sekolah berdedikasi dalam pengembangan madrasah dari tahun 2020, 21, 22, 3 periode itu 3 penghargaannya udah alhamdulillah. Sampai tahun 2022 jadi kementerian 3 kali berturut-turut. Kemudian kepala madrasah yang itu kinerja tertinggi nilai ketiga di Kota Bandung. Ya alhamdulillah, karena masih belajar ya, namanya juga baru. Orang lain kan sudah berpuluh tahun, berbelas tahun, kalau saya kan baru 4 tahun sekarang. Ini menjadi sosok inspiratif bagi kami ataupun sekolah lain. Mudah-mudahan. Walaupun ini bukan di jalan protokol. Di gang. Tapi alhamdulillah sih kalau namanya sudah nasional, bahkan mungkin lebih dari itu. Nasional ada Pencaksilat Asia Eropa. Ibu sudah berapa tahun di MI ini menjabat? Kalau kepala sekolah mau 5 tahun sekarang. Tetapi kalau untuk jadi guru pertama kali diangkat itu bukan diangkat jadi PNS-nya. Kalau guru kan tidak tergantung NIP ya. Ngajar jadi guru tuh dari tahun 90. Kemudian di sini di SK-kan alhamdulillah lulus PNS-nya baru sih 2005. Apakah Ibu memiliki jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus? Misalkan dalam 1 bulan ya ada beberapa kasus. Nah, seperti apa Ibu menentukan, apakah mengatur jadwalnya seperti apa? Apakah langsung menyelesaikan di tempat ketika kasus ditemui dari guru, atau ditemui dari siswa, atau ditemui di yayasan? Pernahkah Ibu melakukan secara langsung di tempat atau membuat jadwal ketika ada beberapa kasus? Kalau untuk penyelesaian kasus ini, saya lihat dulu jenis kasusnya seperti apa. Kalau memang ini harus segera diselesaikan karena nanti berdampak kalau dibesokkan, pasti itu harus diselesaikan dengan cermat hari ini juga, hari itu juga. Tetapi kalau jika ini masih membutuhkan pengamatan, nah nanti ini seminggu, 2 minggu, nah tapi tidak berbulan-bulan. Misalnya, ini harus dilihat dulu perkembangannya seperti apa. Nah itu baru saya mengambil keputusannya
kayak kalau tugas terstruktur gitu ya, bukan tugas mandiri kalau untuk siswa. Jadi ada jadwalnya, tapi jadwalnya di situ bukan berarti jadwal tanggal sekian dipastikan, tetapi pengamatannya dulu. Ini kalau sudah ada kasus ini diselesaikannya kapan baiknya, karena kita melihat perkembangan selanjutnya gitu. Kalau perkembangannya makin ke sini membaik ya alhamdulillah, nanti diselesaikannya untuk beberapa hari. Tetapi kalau dibutuhkan saat ini juga, dan itu berbahaya kalau tidak diselesaikan hari ini juga, nah itu kan harus diambil sikap hari ini juga diselesaikan. Ya. Gitu. Jadi dilihat keberanian, dulu, ya memang harus berani kalau jadi pemimpin, betul. berani mengambil resiko tertinggi itu bukan apa-apa. Ini takutnya berbahaya misalnya, hal-hal yang berbahaya sekali buat siswa itu harus selesai gitu. Atau orang tua ini mendesak misalnya, nah itu harus diselesaikan, jangan dilama-lama, nanti kan dikiranya tidak respon kitanya, jadi kayak tidak didengar gitu kan, tidak, jadi merasa tersinggung. Kita kan harus melayani dan prima, jadi semua keluhan tuh didengar. Itulah fungsinya komite. Jadi fungsinya komite di situ. Jadi pengawasan kepada sekolah itu kan komite. Jadi komite itu suka langsung, ibu dari komite itu sebenarnya ini. Itu biasanya saya temukan kalau tidak berani berbicara sendiri melalui komite dan korlasnya. Itulah fungsinya gitu, kita komunikasikan dengan komite. Karena ada grup komite, grup kelas ya, ada grup guru gitu. Jadi disitulah komunikasinya harus lancar, baik, karena apapun harus dikomunikasikan dengan baik. Aduan-aduan yang komunikasinya salah itu kan juga harus diluruskan. Makanya harus kebajikan yang universal kan keadilannya, integritasnya, lurus hati, kasih sayang, itu kan kalau berbalut di madrasah terus-terusan begitu, itu biasanya meminimalisir untuk masalah muncul. Adanya komite itu fungsinya. Jadi kita tuh tidak jadi pemimpin semua sama pemimpin diambil keputusan, tidak. Tetapi kita pun harus mendengar apa yang, karena kita pelayan masyarakat. Bukan seolah-olah kalau jadi pemimpin itu kayak otoriter atau diktatornya udah muncul. Nah itu sulit berkembangnya gitu. Tapi ada saat-saat kita harus kuat mengambil keputusan. Kasusnya memang nyata, saya mendengar langsung itu ibu diuji seorang pemimpin untuk menentukan sikap. Ada orang tua yang mendekati yayasan, ketua yayasan. Bagaimana ibu supaya masuk bersikap, ada telepon dari ketua yayasan, bagaimana ibu menentukan sikap supaya tidak menyalahi regulasi atau aturan. Jadi ibu ini antara benar dan salah, ini ada bisukan moral, diterima atau enggak. Nah itu ibu sering nggak seperti itu? Sering, ada yang nawarin juga, Bu, katanya saya yang itu kan sekian juta misalnya untuk biaya seragam atau apa ya, kan swasta namanya juga ya, kalau negeri kan nggak boleh. Terus kata saya tuh bukan soal uang, tetapi ini udah regulasinya 28 siswa nggak bisa nambah. Ada yang bilang saya beli bangkunya, katanya bukan soal beli bangku mah ada 30, cuma regulasinya memang 28. Kata satu, mohon maaf Bapak Ibu, silakan aja ke sekolah lain yang lebih bagus juga banyak. Kata saya tuh di sini juga banyak lingkungan, di sini kan sekolah penggerak, kepala sekolah penggerak, guru penggerak, kok saya emang nggak gerak-gerak di sini aja. Tapi Ibu banyak gerak dan jelas. Alhamdulillah gerak sendiri, mandiri. Makanya suka gini, ketika tidak ada pelatihan kurikulum merdeka, saya langsung hubungi bidang kurikulum di PI misalnya. Saya undang langsung, ya udah kami belajar dari narasumber yang terpercaya, maksudnya yang berkualitas. Yang saya juga konsultasi dulu dengan kepala madrasah penggerak di sini di SD, karena kami kan MI. Terus kemudian orang tua siswa kan banyak yang di sini yang profesinya guru penggerak. Jadinya kata saya tuh gimana supaya sama-sama gerak walaupun di madrasah. Kita kan bukan di bawah Kemendikbudristek, kata saya. Lalu diundanglah salah seorang pakar kurikulum juga dari UPI. Nah, kami ikuti pelatihannya mandiri gitu. Jadi paham betul, walaupun tidak cemerlang guru-guru penggerak mungkin, tetapi setidaknya ada gambaran gitu. Praktik kebajikan seperti ini, yang P5-nya seperti ini, kemudian termasuk
sekolah apakah kita, karena kita itu mandiri, apa-apa sendiri gitu ya. Maksudnya bukan berarti tidak didukung pemerintah, tetapi kalau di Kemenag pusat itu dipilih sekolah atau madrasah satu Jawa Barat itu cuma 4 misalnya, sudah gitu. Kita harus berpikir bahwa gimana supaya kita itu berselancar di antara sekolah-sekolah penggerak yang ada di Kecamatan Sukasari ini. Teman-teman semua kepala sekolah penggerak, kalau jadi gurunya guru penggerak, nah itu suka sharing. Nah itulah manfaatnya kita terus bersahabat walaupun beda lembaga pendidikannya, maksudnya jenjangnya sama, dasar, pendidikan dasar, tetapi ini di Kemendikbudristek, ini di Kemenag pusat gitu. Ibu nih tangguh. Harus tangguh karena memang kalau tidak zaman sekarang berselancar dengan chaosnya kehidupan ya sudah. Ini Bu ada 2 lagi ya. Iya. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan? Ada, yaitu ketua KKG. Di sini kalau KKG biasanya di kecamatannya. Kalau saya tidak, intern pun ada. Kemudian tim pengembang madrasah internalnya ada. Nah, kita komunikasi ya dengan tim, kemudian dengan ketua komite juga. Jadi dengan tim pengembang madrasah, kemudian ketua KKG-nya, itu permasalahan tuh seolah-olah karena kita mendengar juga pendapat A, pendapat B, itu akan mempermudah saya mengambil keputusan. Jadi tidak dimumet sendiri gitu, tapi kita bicarakan baik-baik. Ini masalahnya seperti ini. Bahkan menurut saya ketenangan mengambil keputusan itu, apalagi menyangkut halayak gitu ya, maksudnya di lingkungan warga madrasah, itu enaknya tuh kalau diambil itu dari berbagai unsur komite ada, unsur guru ada, unsur yayasan ada, itu enak sekali. Jadi ketika saya mengambil dengan keputusan yang saya ambil itu tidak menjadi beban sendiri gitu. Memang itu ada data, ibu bisa list identifikasi data, jadi objektif. Iya harus begitu karena harus juga mendengar. Jadi ada saatnya ambil keputusan sendiri, ada maksudnya keputusan sendiri yang mendesak, yang memang ini kebijakan kayak barusan gitu ya. Tetap pengen nambah siswa, saya tetap tidak mau walaupun nanti pendapat yang ini nanti Bu mungkin pemasukan lebih besar kalau nambah siswa gitu. Nggak bisa saya masuk karena regulasi yang saya ambil. Gitu. Pokoknya yang jangan keluar dari regulasi aja kehidupan ini pasti insya Allah lancar-lancar aja. Terus kalau yang sulit sekali, nah itu keluarkan regulasi. Kok orang tua tuh ada yang protesnya gini, maaf regulasinya seperti ini nih. Ini saya melakukan ini tuh bukan keinginan saya, tetapi keinginan dari pemerintah seperti ini gitu. Kayak kemarin waktu COVID itu pengen tatap muka terus, ya. Tapi terbatas, pengen semua. Nah ini ada aturannya Bu, kalau tidak nanti gimana menyalahi aturan gitu. Jadi dikasih tahu dulu gitu, dilihatkan dulu. Makanya kalau rapat-rapat ada SK harus dilihatkan. Nah terakhir, oh iya berarti ini dari semua hal yang Ibu telah sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dan pengalaman Ibu selama menjadi pemimpin dan memutuskan ini? Yang saya petik dari semua permasalahan ini yaitu yang pertama adalah tentu saja harus jadi pemimpin yang mendengar dengan baik. Kedua musyawarah juga. Yang ketiga harus humanis ketika mengambil keputusannya. Kemudian yang keempatnya memang saling menghargai, itu yang menjadi patokan, dan berkeadilan. Ketika keputusan itulah yang membuat kita akan tenang ketika kita mengambil sebuah keputusan. Dan mungkin mengapa langkah-langkah di lingkungan Emi Yalinaya itu ketika memiliki prestasi itu bermanfaat bagi siswa, karena ketika kelas 6 ada jalur prestasi non-akademik, kita kembangkan di ekstrakurikuler. Makanya keputusannya kenapa ekstrakurikuler lebih dikembangkan dikarenakan potensi peserta didik itu adanya di ekstrakurikuler gitu. Kalau di akademik ya ada, tetapi
jadikan bahan kualitas diri itu adalah minat bakat. Ya. Kan di tujuan pendidikan juga ya menciptakan peserta didik yang memiliki ketaatan kepada Tuhan Yang Maha Esa, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan bertanggung jawab ya, berakhlakul karimah nomor 1. Nah itulah mungkin yang jadi patokan saya itu kenapa pengembangan di ekskul juga lebih banyak gitu, karena talenta siswa banyak gitu. Jadi dia akan tertolong dengan pengembangan minat bakatnya itu, dan nanti setelah keluar itu memiliki prestasi yang bisa diambil di jalur PPDB mana. Kalau memang dia jalurnya non akademik ya alhamdulillah bisa juga gitu. Makanya dikembangkanlah seluruh peserta didik potensinya di sini dan gratis. Nah, semoga MI Al Inayah termasuk ibu maju terus lebih baik dari sekarang dan kedepannya, semakin tangguh MI Al Inayah dan menjadi teladan ya bagi sekolah yang lainnya. Terima kasih Ibu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ketika dua-duanya memberikan satu solusi yang sama, maka kita harus menjadi penengah. Karena cara itu baik. Cara baik digabungkan akan menjadi yang terbaik. Ya, artinya Bu, menurut saya Bu, anak itu harus diberi semacam buku teguran, disiplin. Itu solusinya Bu. Jadi anak-anak tuh bisa jadi laporkan ketika kedisiplinan orang tua. Kalau ini gak usah begitu Bu, anak-anak itu langsung saja dihukum, diberi teguran, panggil aja Bu langsung pada saat yang itu. Bagaimana kita mengatasi? Di sini anak itu harus ditegur Bu, gitu deh. Anak itu beri catatan Bu, biar tahu berapa kali dia kesalahannya. Kita ambil tindakan ini, catat, dan nanti kita berikan tindakan. Nah, mana buku sakunya? Ini Bu, berapa kali pelanggaran kamu? Saya sudah 4 kali. Tuh kan Bu, 4 kali. Kata si orang ini. Jadi langsung aja Bu. Baik. Kita beri 2 saja. Jika terulang lagi kedua kalinya, kamu itu diterima. Ini diterima. Kita batasi. Bagus Bu, harus bertindakan. Tapi kita beri kepercayaan. Kita ingin membangun anak-anak itu menjadi anak-anak yang sebenarnya kamu itu hebat. Kamu itu bisa hebat. Rasa kepercayaan diberikan kepada kita, kepada anak yang melanggar 1 kali. Itu sebuah kebanggaan bagi anak. Kepercayaan itu. Dan dia akan menjadi yang menasehati dirinya, bahkan dia akan menegur dirinya tanpa ditegur dulu oleh kita. Saya tidak boleh melakukan kesalahan ini untuk kedua kalinya. Saya harus benar. Secara tidak langsung dia bercermin, dalam cermin itu dia mengingatkan diri. Saya tidak boleh melanggar untuk kedua kali, karena nanti langsung dijawab, langsung disidang oleh kesiswaan. Itu sebenarnya sebelum kita menasehatinya, dia beri kesempatan dia untuk menasehati dirinya. Kita sampaikan ke Allah 2 kali Bu. Kedua kalinya kamu tahu jawab apa konsekuensi akan diambil oleh kamu ketika kamu melanggar aturan. Sanksi apa yang akan diberikan? Yang memberikan sanksi kamu. Sekolah sudah memberikan kesempatan kamu untuk berbuat baik dan percaya kamu bisa baik. Anak itu akan merasa saya tidak boleh. Dia dalam dirinya sendiri dia sudah muncul kesadaran. Mencoba mengingatkan dirinya saya tidak boleh kedua kali. Sebenarnya seperti itu. Jadi ketika ada yang solusi baik, ambil cara itu.
kita gabungan. Nah, itu penghargaan ya, karena dia sudah mencoba mencari solusi. Nah, seperti itu. Ya. Bu, mengingat sebuah peribahasa. Istilahnya ini lain ladang, lain belalang, atau lain koki, lain masakannya. Atau istilah di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Itu yang harus kita pahami. Ini apa yang harus kita ambil? Kita harus pandai mencari siapa orang-orang yang dituakan. Siapa orang yang bisa dituakan dan dia bijak. Boleh saja usianya tua tapi tidak bijak. Ya, cari orang yang dituakan. Karena semua pasti akan di satu lingkungan pasti ada orang yang buat kumaha gitu. Jadi Tempat untuk komando. ya, tempat untuk menjadi komandannya gitu. Kamu pasti ke situ. Cari siapa? Bu, di sini siapa yang kalau orang-orang itu kalau ada bertanya atau mencari solusi siapa yang dituakan? Oh, ibu ini. Ke situ. Nah, yang kedua, kita juga harus mencari orang yang di bidangnya. Ini masalahnya nih, ada kesalahpahaman. Siapa yang diberi tugas humas? Humas nih. Cukuplah 2 orang itu. Orang yang dituakan dengan humas. Kita cari bukti-bukti, kita cari data-data tentang orang itu, misalnya. Tentang apa yang dari belakang cari. Nah, jadi kemanapun kita pergi ketika berhubungan dengan orang lain atau ada satu di kelompok, maka kita harus bisa mencari 2 orang. Siapa yang dituakan kelompok itu? Ya. Dan siapa yang jadi humas? Humas itu artinya siapa orang yang pandai kecerdasan sosialnya tinggi, Negosiasi. untuk berkomunikasi. Ya, kan tuh orang humas itu biasanya orang itu sudah banyak mengenal kehidupan lingkungan sekitarnya atau masyarakatnya di situ. Dia sering berhubungan dengan orang-orang situ, berarti komunikasinya. Oh iya, dari semua hal yang tadi Ibu sampaikan dan mungkin pengalaman dan proses Ibu, apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman yang tadi diceritakan tersebut? Sama ya, peran kita itu adalah menjadi makhluk yang menjadi rahmatan lil alamin. Kehadiran kita dimanapun, kita menjadi rahmat bagi lingkungan, keberkahan, keselamatan bagi lingkungan. Iya, kita itu kan kalau keyakinan kita, Rasulullah itu kan diturunkan sebagai rahmatan lil alamin ya. Rahmatan lil alaminnya bagaimana? Untuk menyempurnakan akhlak. Akhlak itu apa? Karakter. Jadi seperti itu. Jadi marilah jadikan diri kita sebaik-baik manusia adalah manusia yang memberikan kemanfaatan bagi manusia yang lain. Untuk bisa memberikan manfaat bagi kebanyakan orang, bagi lingkungan orang, maka kita butuh ilmu. Oleh karena itu, belajarlah sepanjang hayat. Belajar apa? Seperti halnya literasi. Bukan hanya literasi itu apa saja sih? Apakah membaca saja? Tidak. Literasi melihat Nah, lingkungan. baca. Apresiasi. Makanya jangan heran surat pertama yang diturunkan, ayat pertama yang diturunkan juga baca itu terhadap sekitar
kaitannya dengan mata kita membaca, dengan mendengar juga kita membaca bagaimana keadaan seperti itu, gitu, keadaan seperti itu. Kita membaca alam seperti apa. Iya. Membaca diri. Iya, membaca diri yang disebut dengan introspeksi diri dan refleksi diri. Nah, seperti itulah. Kalau kita suka lupa. Iya. Kan sekarang kan ada refleksi kan? Iya. Di pembelajaran itu kan ada refleksi. Iya. Bagaimana refleksi itu dilaksanakan Iya. oleh siswa pada saat pembelajaran. Kapan kan saat refleksi? Apakah di awal, di akhir, atau di tengah? Iya saja. Iya. Selama dia berproses bisa Iya. merefleksi. Kapan saja. Nah, sama saja. Kita sebagai pendidik di kelas anak unik itu miniatur kehidupan masyarakat kita juga nggak jauh beda. Makanya ketika di masyarakat kita juga akan menemukan keunikan. Keunikan bukan hanya karakter saja, tapi ada profesi, ada pekerjaan. Maka jadi seorang guru yang memahami karakter peserta didiknya dan kita terjun ke masyarakat, maka jadi kita harus jadi orang yang bijak mengenali karakter di masyarakat itu sendiri. Ya. Udah banyak pengalaman, jadi sebenarnya yang disampaikan tuh udah sesuai sama teori. Luar Sudah daging semua. Iya, hatur nuhun Ya, Bu. Ibu semoga sehat sukses selalu. Ini bulan Ramadan jadi berkah. Iya, berkah di perut yang sedikit ada peluang untuk berpikir kan lebih banyak ya.